Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Tetap semangat, yes. Kayaknya belakang belum ya. Semangat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Tetap semangat, yes. Semanda? Jaya. Semanda? Juara. Semanda? Yes. Itu ya. Semangat sekali kalian ya. Oke, biar tambah semangat lagi, Pak Zainal kasih pantun ini ya. Oke. Siap? Siap. 2-3 anak nelayan. Pergi ke pantai mencari ikan. Jika kalian ingin wujudkan angan, nah, belajar jangan di nomor 2 kan. Nah, gitu ya. Ya, jadi kalau kalian ingin mewujudkan cita-cita kalian, angan-angan itu kan cita-cita ya, maka kalian harus rajin belajar. Jangan sampai belajar di nomor 2 kan. Ya. Nah, kalau anak-anak seusia kalian itu kan saya lihat itu sama HP itu luar biasa hobinya. Sampai-sampai belajarnya ditinggalkan. Maka dari itu Pak Zainal ingatkan ya. Jadi kalau kalian ingin wujudkan angan, maka jangan sampai belajar di nomor 2 kan. Gitu ya. Oke, satu lagi. Makan nasi pakai sambal goreng ati. Makanya sama si Putri. Gitu ya. Kalau kamu sukses nanti, nah, pasti cewek dan cowok pada ngantri. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi kalau kalian nanti sukses, nanti tapi bukan sekarang ya. Nanti ya. Nah, pasti itu ya pasangan kalian akan ngantri. Seneng nggak? Seneng, tapi bukan sekarang. Nah, ini ya. Oke. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa HP dikumpulkan ke depan dulu ya. Ya, jadi bukan apa-apa supaya apa? Supaya kalian belajarnya lebih fokus. Sudah? Sudah ya? Sudah dikumpulkan tadi ya? Ya, oke. Ya, oke. Biar pembelajaran kita ini dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa, marilah kita semua sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Silakan salah satu dipimpin untuk berdoa. Ya. Silakan Mas Agung. Duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan doa tadi ya membuat semuanya nanti akan menjadi lancar ya. Oke. Ya, oke. Sebelumnya Pak Zainal absen dulu ya. Alita hadir ya. Alkis sakit. Sudah ada yang nengok? Nah, nanti ditengok ya. Nah, siapa tahu dengan ditengok kalian nanti akan cepat sembuh. Anang ada ya. Ardika enggak masuk juga. Aduh. Suratnya ada? Ada. Dananjaya? Ya. Dimas? Didan? Ya. Hanifa? Indira? Maisa? Ya. Nahya? Queen? Gak ada. Yayi? Sesya? Hadir. Ya, oke ya. Jadi ada beberapa yang nggak masuk. Tolong nanti kalian jenguk bagi yang sakit supaya cepat sembuh. Ya, oke.
Ya, oke, sebelum kita memulai pembelajaran, coba peralatan belajarnya kalian disiapkan dulu. Buku paketnya dikeluarkan, ya. Kemudian file-file yang sudah Pak Zainal share dibuka ya, untuk nanti sumber belajar kita, ya. Ya. Oke, dibuka semuanya. Kemudian media pembelajaran interaktifnya juga dibuka. Kemudian coba kalian perhatikan ke depan. Coba kalian perhatikan ke depan. Ya. Dokumen apa ini? Sertifikat. Ya. Ada yang pernah mendapatkan dokumen seperti ini? Ya, pernah, biasanya ketika kita mengikuti workshop gitu ya. Workshop atau kita mengikuti lomba, ya, biasanya nanti kita dapat sertifikat, ya. Kemudian pernah melihat dokumen seperti ini? Apa ini? Nah, undangan pernikahan. Kamu jangan ya, belum ya, belum waktunya, ya, oke. Terus berikutnya, nah ini apa? Dokumen lembar hasil belajar ini biasanya kita dapatkan ketika apa ini? Nah, pembagian rapot ya, seperti kemarin ya. Ya. Oke, anak-anak, dokumen-dokumen seperti ini sebenarnya adalah dua buah dokumen, ya, dua buah dokumen. Tapi yang dikasihkan ke orang tua cuma satu dokumen. Ya. Karena apa? Karena di dalamnya ini sebenarnya ada dua dokumen yang diintegrasikan. Ya. Yaitu dengan menggunakan fasilitas merger. Ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sebenarnya sudah membahas ini, yaitu integrasi antar aplikasi di Microsoft Office, tapi hanya teori dulu ya. Nah, sekarang kita akan mempraktekannya. Mempraktekkan apa? Mempraktekkan membuat dokumen seperti ini. Membuat dokumen LHBS. Ya. Masih ingat apa itu mail merger? Ya. Coba saya ingin tanya, Mas Agung, coba Mas Agung. Apa itu mail merger, Mas Agung? Oh ya. Mail merge adalah sebuah tool Microsoft Word yang digunakan untuk mengintegrasikan, menghubungkan, mengkolaborasikan aplikasi Microsoft Word dan Excel. Ya, bagus sekali ya. Ya, jadi kalian jangan sampai lupa materi-materi sebelumnya ya. Yaitu mail merger, ini tool yang sangat penting. Ya. Karena ketika kita membuat dokumen, baik surat, laporan-laporan, ya. Ini biasanya terintegrasi dengan beberapa aplikasi, terintegrasi dengan beberapa file, tidak hanya cuma satu file. Ya. Jadi ketika nanti kalian bekerja, pembuatan laporan itu wajib. Nah, dalam menyampaikan suatu laporan, ini biasanya melibatkan 1-2 file yang saling terintegrasi menjadi satu. Nah, biasanya ini menggunakan mail merger ini. Seperti LHBS ini 2 file yang terintegrasi menjadi satu. Bayangkan kalau misalnya kalian membuat LHBS tapi 2 file ya. File Word-nya sendiri, file Excel-nya sendiri dikasihkan sama orang tua. Ini baca sendiri Pak nilainya. Nah, bingung nggak? Bingung. Dengan adanya fasilitas mail merger, nah, ini akan menjadi satu dan kita dalam membuatnya tidak repot. Bayangkan kalau tidak pakai mail merger, buat 1000 alamat siswa, ya, wah, kita berarti ngetik 1000 kali, capek nggak? Capek deh kan gitu ya. Ya, dengan fasilitas mail merger, nah, cukup 1 dokumen master, kemudian data nilai selesai. Selanjutnya dicetak, maka akan menghasilkan nama masing-masing dengan nilai masing-masing. Seneng nggak? Nah, gitu ya. Ya, kemudian tadi terintegrasi. Apa itu maksud integrasi? Siapa yang bisa menjawab?
Masih ingat? Ya, apa itu integrasi? Integrasi adalah menyatukan beberapa objek atau komponen untuk membentuk sesuatu yang utuh dan bermakna. Oh iya, bagus ya, berarti masih ingat materinya ya. Jadi terintegrasi itu maksudnya itu menjadikan satu dokumen-dokumen yang tadinya terpisah bercerai-berai sekarang dijadikan satu, sehingga nanti dalam penyajiannya ini akan terlihat lebih mudah gitu ya dalam membacanya. Karena pada dasarnya kan kita menyampaikan informasi, ingin lebih susah apa ingin lebih mudah? Lebih mudah gitu ya. Ya, oke. Ya. Ya, sudah tahu ya gambarannya. Berarti hari ini kita ke sini ke lab, kita akan mempraktekkan. Setelah kita belajar teorinya, kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat dokumen LHBS, lembar hasil belajar siswa. Ya, contohnya seperti itu ya. Ya, oke. Ya, materi kita masih di TIK, yaitu integrasi antar aplikasi. Tadi sudah dijelaskan. Ya, ini praktek yang akan kita buat. Tujuannya ya, tujuan dari praktek ini adalah supaya kalian nanti mengaplikasikan ya, mengaplikasikan bagaimana cara mengintegrasikan antar aplikasi-aplikasi di Microsoft Office. Ya, jadi Office itu kan banyak aplikasinya ya. Ada Word untuk apa? Mengolah kata. Excel untuk mengolah angka ya. Kemudian ada PowerPoint untuk mengolah presentasi itu ya. Akses mengolah database dan seterusnya. Nah, ini aplikasi-aplikasi ini sebenarnya bisa diintegrasikan, bisa disatukan dalam pembuatan laporan. Ya, karena laporan itu butuh ambil sana, ambil sini, ambil sana gitu ya. Ya, bukan satu saja. Nah, ini fasilitas mail merger itu ada. Nah, kita khusus integrasi tapi Microsoft Word dengan Excel. Supaya kalian tahu ini tujuannya. Kemudian kalian bisa membuat laporan hasil belajar siswa. Dan di sini tidak hanya mail merger saja, tapi sekaligus bisa memasukkan formula. Nah, kalau kemarin kan hanya teorinya ya. Sekarang kita praktekkan mail merger itu penggunaannya seperti apa, kemudian dimasukkan formula, rumus. Ya, masukkan rumus di mail merger itu nggak biasa ya. Biasanya kalau formula itu masuknya di mana? Microsoft Excel. Tapi ini bisa sebenarnya. Nah, nanti kita akan coba. Ya. Kita akan praktekkan. Ya, jadi memang ada kalanya ketika kita menyajikan sebuah informasi dokumen, maka kita harus mengintegrasikan beberapa aplikasi, tidak hanya satu aplikasi. Ya, oke. Kemudian kalian juga harus bisa, ya, kalian harus bisa membuat integrasi antar aplikasi ini. Karena apa? Nanti di dunia kerja ataupun dimanapun laporan itu pasti kita disuruh membuat. Dan laporan itu tadi seperti tadi merupakan integrasi dari beberapa file, beberapa aplikasi. Bagaimana kalau nggak bisa? Nah, kalau nggak bisa gimana? Wah, nanti pekerjaannya akan terbengkalai. Bayangkan membuat surat 1000 surat tapi diketik pakai Microsoft Word semua, capek enggak? Nah, maka dari itu ini harus bisa, gitu ya, harus bisa. Makanya Pak Zainal tadi singgung, semangat dalam belajar supaya sukses. Kalau sukses nanti banyak yang ngantri, gitu ya. Nah, gitu ya, oke.
Ya, oke. Sebelum Pak Zainal masuk ke langkah-langkah proses pembuatannya, ya, silakan seperti biasa kalian duduknya berkelompok ya. Ini sudah berkelompok ya. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok, nah, kelompok. Oh 5 sampai 5 saja ya. Ya oke, sudah berkelompok. Kemudian LKPD-nya. Nah, LKPD sudah diterima semua ya. Ya, bentuknya soft, Pak Zainal sudah share, silakan nanti dipelajari langkah-langkahnya bagaimana. Ya. Nah, kemudian ini Pak Zainal nitip nih ya. Karena kita masuk ke lab ya, di sini banyak kabel, maka kalian harus hati-hati, jangan seperti tukang jahit. Nah, akhirnya kabelnya lepas gitu ya. Nah, nggak connect internet dan seterusnya, maka dari itu hati-hati. Kemudian tetap jaga kebersihan. Selain hati-hati, nah ini kalau misalnya royal siapa tahu kesetrum, nah itu ya. Nah, maka dari itu harap diperhatikan tata tertib yang ada di dalam lab, gitu ya. Ya oke ya. Ya LKPD media pembelajaran kalian bisa browsing di mana-mana boleh silahkan, termasuk yang dari Pak Zainal. Kemudian Pak Zainal juga sudah memberikan semua materi ada di Microsoft Teams ya. Nah, ini di Microsoft Teams sudah ada, kalian tinggal ambil saja, download saja, kemudian dipelajari ya. Ya, oke. Ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkah proses pembuatan LHBS. Yang pertama adalah kita menyiapkan sebuah folder dulu sebagai rumah kerja kita. Rumah kerja. Siapkan sebuah folder dengan format seperti ini ya, biar nanti Pak Zainal ngeceknya gampang. Yaitu kelas 10-11 ya, kemudian underscore kelompok berapa, terus underscore membuat LH. Paham? Nah, bisa membuatnya? Oke, bagus. Kemudian yang kedua, buat dokumen master. Nah, dokumen masternya seperti apa? Nah, seperti ini nih. Ya, dokumen masternya seperti ini. Ya, gitu ya. Dokumen master ini untuk menampilkan informasi hasil nilai kalian, gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya, nah ini dengan Microsoft Word ya, kalau dokumen masternya. Kemudian dokumen nilai. Nah, dokumen nilai nanti kalian buat di Microsoft Excel. Ya, formatnya seperti ini. Ya, formatnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini formatnya seperti ini. Ya, oke. Ya. Kemudian berikutnya setelah kalian membuat dua dokumen tersebut disimpan di folder yang sudah kita siapkan, yang sudah kalian buat tadi. Jadi antara dokumen master dan dokumen data ini kalian jadikan dalam satu folder. Ya, gitu ya. Kemudian setelah itu kalian buka dokumen LHBS-nya yang menggunakan Microsoft Word, kemudian kalian integrasikan dengan tools Mailchimp, gitu ya. Oke, nanti Pak Zainal demonstrasikan caranya seperti apa ya. Kemudian setelah jadi nanti di sini ada beberapa yang harus pakai formula, ya, yang harus pakai formula. Nah, ini ya. Yang harus pakai formula yang mana sih Pak? Nah ini. Yang pertama untuk menentukan nilai predikat. Nah, nilai predikat itu kan A, B, C gitu ya. Ya, nah ini pakai formula. Nggak usah pakai database. Sebenarnya pakai database bisa nggak? Bisa.
tapi nanti database-nya besar. Nah, nanti kita pakai formula. Bagaimana cara memasukkan formula di Microsoft Word? Nah, nanti Pak Zainal kasih tahu, gitu ya. Oke. Ya, kemudian ini jumlah sama rata-rata ini juga menggunakan formula. Nah, gitu ya. Nah, oke. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sekarang Pak Zainal demonstrasikan ya caranya ya. Oke, pertama Pak Zainal siapkan satu buah folder ya, ini ya. Kita siapkan satu buah folder seperti ini. Nah, tadi misalnya adalah 10 11 ya. 10 11 underscore misalnya adalah kelompok 1 membuat, atau langsung LHBS nggak apa-apa ya. LHBS kayak gini. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita buka Microsoft Word ya. Nah, kita pilih yang baru ya. Ya, ini Pak Zainal nggak langsung ke situ. Pak Zainal cara mengkaitkannya saja sama memasukkan formula gitu ya. Nah. Ya, saya siapkan sebuah tabel seperti ini. Ya, misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya ini adalah nilai PAI. Kemudian ini nilai nama mapel saja, nama mapel. Kemudian di sini ada nilai. Kemudian di sini ada predikat. Nah, gitu ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Nah, saya kasih contoh segini saja ya. Oke. Kemudian di sini Pak Zainal kasih di sini jumlah. Di sini ada rata-rata. Nah, itu ya. Oke. Ya, Pak Zainal kasih warna biar lebih membedakan ya. Nah, ini ya. Nama mapelnya misalnya adalah bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Inggris. Kemudian matematika. Nah, gitu ya. Oke. Ya. Kita simpan. Nah, kita simpan. Nyimpannya di mana? Nah, di sini yang tadi sudah kita siapkan ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita kasih nama misalnya adalah dokumen master. Nah, itu ya. Dokumen master ya. Nah. Ya, kemudian sementara kita tutup dulu ya. Selanjutnya kita buat data nilainya pakai Microsoft Excel. Ya. Iya. Perhatikan nanti karena kalian akan membuat lembar hasil belajar. Mapel. Nah, misalnya mapel. Kemudian nilai. Nah, itu ya. Nilai apa? Nilai bahasa Inggris tadi ya. Bahasa Inggris.
kemudian nilai bahasa Indonesia bin, ya. Kemudian nilai matematika. Nah, ini ya. Nah. Oh, di sini nomor aja ya. Sini nomor ya. Nah, misalnya seperti ini, nggak usah banyak-banyak ya. Misalnya di sini kita kasih nilai 80, 70. Nah, ini biar lebih cepat Pak Zainal pakai range between saja. Tapi nanti kalian jangan ikut-ikutan ya. Ya. Nah, itu ya. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian ini juga disimpan. Simpannya di mana? Di folder yang sudah kita siapkan. Tadi kita siapkan di mana? Di sini, My Dokumen. Nah, ini ya. Nah, misalnya adalah kita kasih nama data nilai. Nah, misalnya seperti itu. Oke, setelah itu disimpan. Setelah disimpan, kita buka kembali dokumen masternya, ya, dokumen masternya. Ya. Nah, dokumen masternya kita buka. Nah, sekarang kita hubungkan ya. Nah, kita hubungkan. Caranya bagaimana? Pakai mail merger. Mail merger itu ada di tools mana ini ya? Mailing. Nah, masuk sini, use and exiting list. Nah, kita arahkan ke sumber data yang tadi sudah kita siapkan, yaitu di sini ya, data nilai. Ya, kita pilih sheet 1 karena kebetulan tadi kita buat nilainya ada di sheet 1. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan field-fieldnya. Nah, ini misalnya adalah bahasa Indonesia, berarti ini ya. Nah, kemudian ini bahasa Inggris. Nah, kemudian ini matematika. Ya. Nah, untuk melihatnya tinggal klik preview saja. Ini ya. Nah, oke, nah itu nilainya sudah berubah. Ya. Ya, biar lebih bagus diketengahkan, boleh. Ya, ini diketengahkan ya. Ya, untuk mengetengahkan kalian sudah bisa semua ya. Ya, sekarang kita akan membuat predikat. Nah, ini pakai formula. Formula di Microsoft Word. Ya, menggunakan formula di Microsoft Word, yaitu dengan bantuan mailing. Jadi masukkan formula di mailing Microsoft Word. Ya, ya pakainya adalah if. Ya. Kalau kalian dulu pernah belajar Excel ya, kemarin belajar Excel ini ada formula if. Formula if ini adalah formula yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan bersyarat. Ya, jadi if kondisi aksi 1 L aksi 2. Jadi bersyarat, syaratnya itu ini. Kalau kondisinya itu bernilai benar, maka kerjakan aksi 1. Tapi kalau salah, kerjakan aksi 2. Itu ya, if. Nah, ini kan syaratnya kan kalau nilai 80, nah ini biasanya kalau di sekolah kita kan nilai kurang dari 70, itu nilai predikatnya adalah D. Ya. Kemudian berapa?
Nah, 70 sampai dengan 79 ini C. Terus 80 sampai 89 ini D. Kemudian lebih besar daripada 90 ya, ini sama dengan itu ya. Itu ya. Ya, bagaimana cara membuat formulanya? Nah, ini ya. Perhatikan. Caranya adalah kita masuk ke mode formula. Kalian tekan ALT F9 ya. Nah, gini ya. Nah, ALT F9 ya, nanti dipraktekkan ya. Kemudian kita klik mailing. Klik rulers ya. Ini pilih yang if then else ya. If then else ya. Kita masukkan formulanya. Ini ya. Yang pertama bahasa Indonesia dulu. Nah, bahasa Indonesia jika nilainya kurang dari 70 maka dikasih nilai D ya enggak? Oke, ya. Nah, ini. Nah, ini else-nya di sini. Nah, else-nya berhubung ada kondisi yang lain, maka kita letakkan di sini, kita masuk ke ruler lagi, ya. If then lagi. Ya. Nilai bahasa Indonesia. Kemudian kurang D. Nah, kita tadi yang D sudah bisa. Kalau yang C berarti kurang dari berapa? Nah, kurang dari 80 maka nilainya C ya enggak? C ya. Nah, jadi panjang ya. Nah, ini else-nya lagi di mana? Nah, ini di sini. If lagi. Ya. Bahasa Indonesia lagi ya. Nah, tadi yang C sudah dapat, kalau yang B kurang dari kurang dari 90 dapat B. Selain itu pasti dapat A. A-nya di sini. Di sini B, di sini A. Jika kurang dari 90 B, selain itu pasti A. Gitu ya. Nah, untuk melihat hasilnya kembalikan lagi ALTF 9 ya. Oh, kok nggak muncul? Geser dulu. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Iya, oke. Ya. Nah, ini karena kebetulan B semua ya seperti ini. Ya. Kemudian coba yang lain. Kita klik Alt F9, nah, kita kopikan untuk yang lainnya ya. Nah, taruh di sini, copy, copy lagi. Ya. Tapi kita ganti. Yang ini kan bahasa Indonesia nih. Ini yang ini bahasa Inggris, berarti tinggal nambahi G saja, ya enggak? Ya, bing, kemudian bing. Ya. Kemudian ini mat ya, ganti mat. Ini juga mat. Ini mat. Ya. Ya. Alto F9. Nah, oke, coba kita geser-geser. Bener nggak? Nah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, gampang kan? Nah, bisa ya? Nanti dicoba kalian praktekkan bagaimana. Ya, kemudian berikutnya, nah ini jumlah. Mau menghitungnya mau pakai kalkulator atau ingin otomatis? Nah, otomatis. Kasih tahu ini ya. Kasih tahu enggak ya? Kasih. Oh gitu ya, oke. Ya, bagaimana cara menuliskan formula di Microsoft Word? Ya, kita masuk ke layout, ini ya. Nah, kita klik formula, pilih sum. Nah, ini ya, milihnya di sini. Nah, tapi secara default otomatisnya sum. Ya, itu ya. Begitu klik OK, langsung menjumlahkan. Nah, seneng nggak? Nah, gitu ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu ya. Oke.
jalankan. Nah, ini juga hasilnya beda. Kemudian berikutnya rata. Untuk mencari rata-rata gimana sih Pak? Nah, untuk mencari rata-rata juga sama, bisa menggunakan formula. Ya. Pakainya apa berarti? Average. Ya, nah ini average. Nah, ini klik above-nya ditaruh di average. Ya, kita kopikan atau ditulis juga bisa. Taruh di sini. Nah, coba nanti perhatikan apa yang terjadi. Nah, kurungnya 1 ya. Nah, 1, 2, 3. Bener nggak? Karena ini dihitung, jumlahnya dihitung. Nah, ini kalau seperti ini masih salah ini. Ya, nah, rata-ratanya salah. Biar benar gimana? Nah, kita kembali lagi, rata-ratanya pakainya menggunakan mode Excel. Nah, ini kalian perhatikan, ini adalah kolom A, ini kolom B, ini kolom C. Nah, ini baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, keempat. Maka dari itu nanti formulanya akan seperti ini. Ya. Average-nya kita ganti ring. Nah, ringnya itu seperti ring Excel. Ya. Cell ring Excel. Average dari mana? Dari berarti sel B ya. Ini kan B tadi. B berapa? Nah, B2 sampai dengan B 2, 3, 4 ya, hanya sampai 4 saja. Klik oke. Nah, bener nggak? Nah, gitu ya. Iya, bisa ya? Gampang? Ya, oke. Kalau sudah bisa, gampang, coba kalian praktekkan ya. Praktekkan kalian membuat LHBS seperti yang tadi sudah disepakati ini. Silakan nanti kalian berkelompok, kerjakan semaksimal mungkin. Waktunya berapa menit? Nah, waktunya berapa menit? 35 menit ya, cukup? Ya, atau 30 menit saja? Nah, ya, cukup ya, oke wis. Ya, oke. Ya, silakan kalian mulai mengerjakan ya. Silakan dibuat. Nah, ini database-nya seperti ini. Kemudian di LKPD sudah ada ya. Silakan kalian LKPD-nya dipelajari, dibuka lagi, didiskusikan. Kemudian dibuat ya. Waktunya 35 menit. Nanti yang paling cepat berhasil. Nah, nanti nilainya paling tinggi. Berapa? 95 apa 80 saja? 90. Ya, oke, 90 ya. Ya. Ya, silakan mulai dikerjakan. Baca LKPD-nya ya. Buka ini ya LKPD-nya Pak Zainal tunjukkan. Nah, ini. Ya, sambil dikerjakan ya. Nah, ini materinya ada di sini semua. Sudah Pak Zainal share ya. Ya, kemudian ini LKPD-nya. LKPD-nya. Ya. Nanti jangan lupa dikasih identitas kelompoknya ya. Nah, ini langkah-langkahnya seperti yang ada di LKPD. Nah, ini ya, membuat seperti ini. Kemudian di
sini juga Pak Zainal sudah menyiapkan media pembelajaran interaktif ya. Dilihat materinya, kemudian dicoba di rumah nanti soal-soalnya seperti apa ya. Ya, silakan kalian kerjakan dulu ya. Kerjakan dulu. Nah, ini ya materinya ada di sini. Nah, videonya juga ada. Ya, ini ya, ini materi videonya juga ada. Ya. Ya, bisa didiskusikan sama kelompok kalian ya. Ya, oke. Kalau ada yang susah bisa ditanyakan. Ya. 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 Ada pertanyaan? Belum ada ya? Ya, oke. Silakan nanti kalau mengalami kesulitan bisa ditanyakan kembali. Ya, jadi Pak Zainal ingatkan kembali, kalian harus bisa membuat laporan yang ada integrasinya antar aplikasi, karena nanti ke depan juga ketika kalian masuk dunia kerja ataupun dimanapun pasti tidak lepas dari pembuatan laporan-laporan ya. Dan laporan itu tidak hanya satu dokumen saja, biasanya melibatkan banyak dokumen. Ini adalah contoh kecil saja, yaitu integrasi antar Microsoft Word dan Microsoft Excel. Tapi sebenarnya nanti pada kenyataannya banyak sekali ya. Bisa Microsoft Word dengan PowerPoint ya, Excel dengan PowerPoint dan seterusnya ya. Ya, ini buat datanya dulu ya. Ya, oke. Ya, bisa buat datanya dulu, bisa juga membuat dokumen masternya dulu ya. Ya, dokumen masternya. Ya.
Oke, sudah ahli ya kayaknya ya. Oh iya. Ya, nanti yang diserahkan satu saja ya, per kelompok satu saja. Nah, di sini boleh mencoba satu-satu, tapi nanti yang diperiksa perwakilan ya. Sudah sampai mana Mas Agung? Ini lagi bikin datanya dulu, Pak. Datanya dulu ya. Oke. Ya. Masternya sudah belum? Sudah jadi. Oh sudah. Master datanya berarti database-nya sudah sama ininya ya. Ya, kalian juga bisa memodifikasi ya. Boleh, nggak harus sama persis dengan Pak Zainal, nggak apa-apa. Boleh dimodifikasi. Ya. Ya, nanti penilaiannya berdasarkan kecepatan. Siapa yang selesai duluan, kok mail mergernya jalan, formulanya jalan, akan dapat nilai paling tinggi. Ya, yang paling cepat, ya, itu ya. Ya. Ingat ya, untuk membuat formulanya tadi pakai ALTF 9 ya, seperti itu biar kelihatan ya. Ya, sudah dihubungkan belum Mas ini? Sudah dihubungkan? Belum. Nah, ini, jangan diketik seperti ini ya. Nah, ini dihubungkan pakainya mail merger ya. Jangan pakai cara manual. Ya. Kalau pakai cara manual, aduh, nanti kalau datanya 1000 gimana? Nah, itu ya. Harus pakai tools mail merger gitu ya. Jadi kita cukup membuat satu saja. Satu dokumen master saja, kemudian tinggal dihubungkan dengan data nilainya, nanti otomatis semua informasi akan bisa dilihat ya. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi cukup satu saja. Nah, ini Pak Zainal yang sudah membuat.
Ya, ini ya, nanti akan menghasilkan dokumen seperti ini. Ya, ini yang membuat Pak Zainal, silakan kalian biar seperti ini ya, atau bisa pakai caranya kalian sendiri ya. Nah, jadi tinggal di geser saja, maka informasinya akan berbeda ya. Aska, kemudian selula, adik Hanis, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nilainya juga berubah-ubah, nilai predikatnya juga berubah-ubah. Nah, ini pakai mail merger ini hasilnya akan seperti ini. Dokumen masternya satu, tapi informasinya akan berbeda-beda. Kelompok satu sudah beres? Sudah. Oh ya. Oh ya ya ya, bagus ya. Ya oke. Ya. Berarti nanti yang paling cepat kelompok satu ya. Kelompok satu sudah selesai jalan nggak mail mergernya? Jalan. Rumusnya, formulanya jalan? Coba Pak Zainal cek dulu. Mailing. Oh iya jalan ya? Ya oke, bagus sekali kelompok satu ya. Ya Pak Zainal kasih nilai untuk kelompok 1 90. Ya mau tanya apa? Ya oh kalau gini, dikembalikan lagi, yaitu pakai ALTF 9. Coba ALTF 9. Nah itu ya. Oke, bisa ya? Ya, oke. Bagus untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 selesai duluan. Untuk kelompok yang lain segera menyusul ya. Ya. Siapa yang sudah? Kelompok berapa? Kelompok 3. Coba Pak Zainal cek dulu. Jalan? Mail mergernya jalan enggak? Oh iya, formulanya? Oh iya, jalan ya? Iya. Oke, bagus ya. Ya, kelompok 2, kelompok berapa nih? Kelompok 3 menyusul. Tapi karena kelompok 3 ini sedikit agak terlambat, maka Pak Zainal kasih nilai 85. Ya, kelompok 1 90.
Kelompok 3 sudah belum? Oh, kelompok 2? Kelompok 2 sudah. Jalan? Mana kelompok 2? Ya, oke. Coba Pak Zainal cek dulu. Oh, iya ya. Formulanya jalan enggak? Ya. Itu di awal, Pak. Ya. Nah, belum. Formulanya belum jalan, coba diperbaiki lagi, ya. Ya, oke, didiskusikan dulu. Nanti kalau nggak bisa, masih ada waktu, ya. Sudah kelompok berapa? 4 ya. Coba Zainal cek dulu. Ya. Kelompok 2 tadi belum, coba didiskusikan, dicek kembali ya. Data source-nya coba dicek kembali ya. Data sumbernya, database sumbernya coba. Ya. Oke. Coba ALTF 9 dulu. ALT, coba lagi ALTF 9. Nah, preview, klik preview. Oh iya ini. Nah, itu ya. Jalan udah? Ya jalan. Oke. Oke, bagus. Formulanya juga jalan ya. Kelompok berapa ini? 4. Ya. Kelompok 4 dapat nilai 80 ya. Ya. Iya, oke. Yang belum kelompok berapa? Udah. Kelompok 5. Kenapa kelompok 5 kok agak terlambat? Kesulitannya apa? Tadi saya formulanya yang Oh, formulanya ada yang salah ngetiknya. ya. Ya, oke, coba. Ini udah jalan ya? Iya, udah ya? Oke. Kelompok 5 ya? Kelompok 5. Ya, kelompok 5 80. Ya, karena hampir sama tadi. Ya, terakhir ini yang belum jalan kelompok berapa? Nah, kelompok 2 ya. Nah, masalahnya apa ini kelompok 2 kok belum? Bisa? Udah? Coba. Dari yang ininya belum keisi. Ini foldernya ini. Ini Pak. Ya, ini datanya ya. Oke, datanya ditutup dulu. Ya. Oke. Aduh, ini datanya terbuka soalnya ya. Iya. Mana? Ini ya. Itu tadi tapi di sini di Windows. Di apa? Di Windows soalnya kan harusnya di yang download, tapi ini nggak di download. Terus di mana? Di user Terus? lagi.
Di mana? Ini Pak. Desktop. Download. Ini. Nah, ini ya. Ini. Ya, insert. Nah, baru ke. Nah, ini dulu ya, dari namanya dulu. Nama. Kemudian di sini. Nis. Itu ya. Ya. Ini ada nih nilai. Nilai apa? PAI. PAI. Ini PKN. PKN. Ini atasnya. Ya, PKN. Ya, nanti dilanjut sendiri ya. Ya. Ya, oke, untuk kelompok 2. Nah, ini ternyata tadi menghubungkan ya, mengintegrasikannya gagal ya. Nah, karena tadi ternyata source-nya salah ya, akhirnya gagal ya. Nggak apa-apa, nanti dilanjut di rumah, yang penting sudah paham ya. Nah, oke. Ya, bisa semua ya? Bisa. Oke. Ya, coba Pak Zainal ingin tanya, setelah kita tadi praktek membuat LHBS ya, lembar hasil belajar siswa, coba Pak Zainal ingin merefleksi ya, kira-kira manfaat apa yang kalian dapatkan ya dari praktek hari ini, yaitu membuat LHBS. Ya, coba Pak Zainal tanya. Mbak Fatimah, coba. Ya, apa Mbak Fatimah? Memahami cara mengintegrasi aplikasi Word dan Excel menggunakan kursi Mail Manager. Oh, ya itu ya. Jadi dengan ini kita bisa memahami ya bagaimana cara mengintegrasikan antara Microsoft Word dan Microsoft Excel dengan tools Mail Manager, gitu ya. Jadi tahu kan? Nah, itu ya. Kemudian ada lagi nggak? Coba. Wimona mana Wimona? Ya, apa Wimona? Memahami memasukkan formula di MS Word dan Mail Manager. Bisa memasukkan formula. Ya. Yang biasanya formula itu ada di Microsoft Excel, sekarang bisa dibuat, dimasukkan di Microsoft Word. Jadi tahu gitu ya. Seneng nggak? Nah, dipelajari terus ya. Belajar yang semangat, jangan sampai yang lain bisa kalian tidak bisa. Gitu ya? Ya, oke. Ya, oke. Pak Zainal ada, tolong dikerjakan ya. Coba saya ingin melihat kemampuan kalian dari pelajaran hari ini. Nah, ini Pak Zainal sudah siapkan soal dalam bentuk Google Form. Silahkan kalian bisa kerjakan. Oke, ya, HP-nya bisa digunakan kembali ya, atau langsung di ini saja wes, di layar monitor saja. Ya, silakan. Ya, waktunya 10 menit saja ya. Ya, kalau ini mengerjakannya sendiri-sendiri, jangan berkelompok ya. Nah. Ya, bisa dibuka? Sudah ya? Ya, oke. Ya, dikerjakan sendiri.
Ya, belakang jangan diskusi ya. Ya, kerjakan sendiri. Ya. Ya, yang kebetulan komputernya enggak connect, ya kalian bisa menggunakan HP ya. Ya, oke. Ya. Ya, kemudian soal-soal yang untuk latihan juga boleh dikerjakan ya. Ya, yang ada di media pembelajaran interaktifnya. Ya, biar tambah semangat lagi yel-yelnya ya. Semanda? 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 Yes, itu ya. Ya, oke. Ya. Biar tetap semangat. Ya. Ada yang sudah selesai? Oh, ada ya. Oke. Dapat berapa Mas Agung? 90, bagus sekali ya. Ya, tepuk tangan untuk Mas Agung. Ya, mudah-mudahan yang lain menyusul ya. Jangan sampai kalah sama Mas Agung. Ya. Ya, Cong yang udah selesai.
Ya, oke. Ini depan sudah selesai belum? Sudah. Ada yang dapat 100? Lumayan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang di atas 80? Ada yang dapat 70? Oke ya, tepuk tangan ya. Oke ya, bagus sekali ya. Ya oke, saya rasa waktunya sudah hampir selesai ya. Sudah selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mari sebelum kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, oke. Coba salah satu disiapkan untuk menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Monggo Mas Agung. Terima duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan kalian bisa keluar dari laboratorium. Tapi perhatikan di sini banyak sekali kabel-kabel, keluarnya hati-hati ya. Ya, oke. Ya, oke, jangan lupa komputernya dimatikan. Ya. Ya, silakan yang sudah mematikan bisa keluar, meninggalkan laboratorium. Ya, waktunya udah habis ya. Sudah bel ya. Ya. Sudah mati? Sudah dimatikan ya, silakan bisa keluar ya. Ya, sama-sama. Ya. Ya. Ya, hati-hati lihat kabel yang ada di bawah.